Ada yang di belakang, Mas. Misalkan ada ibu yang nggak datang, boleh masih ada misalnya. Bisa kita mulai? Baik, kita mulai ya. Kasih senyum dulu, saya 1 detik aja. Sedekah ya senyum ya. Datang-datang udah dapat sedekah dari ibu-ibu ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mohon maaf sudah membuat ibu-ibu menunggu. Mudah-mudahan waktu kita menunggu untuk mendapatkan ilmu pada kesempatan hari ini diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemudahan ya dalam segala urusan-urusan kita, dan semoga hari ini kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah pahamkan kita, Allah tambahkan ilmu kita sehingga makin kuat hujah kita untuk meningkatkan kualitas amalan kita dari hari ke hari di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini temanya hibah yang terlanjur salah. Ya, banyak orang-orang yang kadang-kala membuat akad-akad hibah itu terkadang tumpang tindih. Ya, dengan akad wasiat misalnya. Atau barangkali juga termasuk ada mereka-mereka yang menghindarkan perpecahan keluarga. Tiba-tiba semasa hidupnya bagi-bagi warisan aja dah. Daripada ntar gue meninggal, gue mati, anak-anak pada berantem katanya. Akhirnya dibagi gitu. Ya. Baru cuma omongan doang. Belum benar-benar dikasih. Nanti ngasihnya kalau sudah orang tua meninggal dunia. Ini kadang-kala tumpang tindih. Mana waris, mana hibah, mana wasiat. Ya. Kita akan buka nih. Di mana Allah Subhanahu wa taala mendudukkan masalah harta di dalam Quran surat At-Taghabun ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu adalah ujian. Wallahu indahu ajrun 'azim, dan Allah memiliki pahala yang besar. Yang namanya ujian ya, kadangkala bisa menjerumuskan karena kita gagal ujiannya, kadangkala kita lulus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh harta yang merupakan ujian kehidupan kita yang buat kita lulus apa ini? Ada orang yang bawa hartanya sampai dia mati itu yang lulus namanya. Bawa harta sampai ke dalam kuburnya. Gimana caranya? Ya, harta yang kita punya dipakai buat beli pakaian usang, dipakai buat makanan bakal habis. Yang dibawa apaan? Shadaqatun jariyah. Tadi itu sahabatku datang ya memberikan peluang kebaikan. Ya, orang yang memanfaatkan harta sampai dibawa ke dalam kuburnya, berwakaf dia. Dia menjadikan hartanya itu dibawa ke dalam kuburnya, dan dia yakin itulah bekal yang baik ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya dibelikan pakaian habis, usang. Kalau kita meninggal juga tetangga belum tentu mau baju kita dikasih. Ya biasanya apa? Takut lah. Ya baju orang mati katanya. Ya ntar kebayang-bayang lagi. Ya. Atau dibelikan makanan habis kita. Jadi ampas doang. Ya, tapi ketika ada harta yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, inilah orang yang cerdas menghadapi ujian di antara harta-harta yang Allah berikan. Ya, dibawa ke dalam kubur yang paling dalam insyaallah. Ya, sekalipun orangnya sudah meninggal dunia, ya, wakaf-wakaf yang kita berikan, enggak usah muluk-muluk.
Ya, kita nggak punya harta buat ngebebasin tanah, bangun masjid, ada duitnya, ada yang gampang tadi. Ya, satu Quran kita wakafkan, orang baca, orang jadi bisa mengamalkannya, kita nggak sadar tuh nanti. Ya, di padang mahsyar nanti Allah bangkitkan kita, ada yang namanya pahala jariyah. Ya, sebanyak orang yang baca masih utuh itu Qurannya, kita bawa sampai ke kubur kita, masya Allah. Ya, ini orang-orang yang benar-benar menjadikan harta dia lulus ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk mereka ya. Salah satu fitnah atas harta, ketika yang punya bandek punya harta wafat. Ternyata anak-anak yang ditinggalkan nggak tahu bagaimana cara ngebagikan harta itu. Ya, anak kita laki, anak perempuan, kita kadang ngasih pesan sebelum meninggal. Tong, kalau emak mati tong ya bagi bandek emak dah, bagi rate aja dah. Ya, anak akhirnya mengikuti wasiat orang tua. Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Ya, jadi tumpang tindih antara warisan, wasiat dengan hibah. Nggak ada wasiat, anak-anaknya tambeng-tambeng. Mau bagi warisan, yang perempuan minta bagi rata. Pokoknya kalau nggak dibagi rate bang, jangan anggap khusus dari dulu nih. Pokoknya bagi rate aja dah, misalnya begitu. Itu fitnah tuh. Padahal orang tuanya ahlul masjid, ahlul ibadah, orang kenal baik, itu orang tua ketika meninggal jadi fitnah. Ya, padahal kita berdoa pada Allah, ya, taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Ya, ada orang yang meninggal dunia ada fitnah di sisi kematian dia. Ninggalin bandek, ninggalin harta, ternyata anak-anak kagak tahu gimana cara ngebagiin harta itu. Fitnah. Apalagi sampai berantem, sampai bunuh-bunuhan, sampai saudara saling bermusuhan, ngadu ke pengadilan. Ya udah, duit udah kagak kehitung tuh buat bayar pengadilan tuh. Ya, biaya keluar banyak, padahal sesuatu yang didapat itu nikmat dari Allah. Kalau caranya begitu, nikmat bisa berubah jadi laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi musibah besar. Kalau ada orang tua punya harta, ya hartanya itu ditinggalkan, anak-anak nggak tahu cara ngebaginya. Ya, pada akhirnya tuh harta nggak bawa manfaat. 7 turunan jadi masalah, jadi bom waktu. Akhirnya saudara sama saudari yang pernah nyusul di dada emak yang sama itu bisa beranteman tuh. Ya, gara-gara ya kita tidak cermat. Sebelum kematian kita harusnya anak diajarkan tentang bagaimana ya membagikan harta sepeninggal orang tua, termasuk kita meninggal dunia. Ya, nah banyak orang menghindar daripada anak-anak kepada beranteman, bagi-bagi aja dah. Ya, dibagi-bagi saja tuh harta semasa hidupnya kepada anak-anak dengan alasan untuk menghindarkan perselisihan. Padahal kalau ada orang menghibahkan semasa hidupnya, itu belum tentu ngejamin anak nggak pada berantem. Iya nggak, benar nggak? Si ade dapat rumah yang gede, abangnya ukurannya ya nggak seberapa besar. Ya, adik sama abang sih akur-akur aja, tapi mantu ame mantu jadi racun. Bang, lu kan anak pertama bang, masa dapat rumah ukuran segini doang? Ya, adik lu tuh rumahnya gede, kamarnya banyak, ada kolam renangnya, lah kita empang doang katanya. Ya, minta dong sono, ya, belum tentu tuh. Dikasih hibah, berharap orang tua pada adem ayem, ternyata apa? Nggak ngejamin anak kita nggak berantem. Apalagi ada orang tua kagak adil, anaknya 5, yang dikasih 3, 2 enggak. Yang dikasih rumah 3 anak, yang 2 kagak. Orang tua meninggal, rame itu yang 2 orang itu. Pasang badan, ya, ngerasa bahwa warisan itu cuma mereka berdua saja yang punya. Yang 3 nggak boleh, alasannya apa? Semasa hidup babe bang, ente mau udah dikasih rumah itu, ini mah punya kita katanya. Ada berantem. Ini banyak kejadian yang saya alamin begitu tuh masalahnya. Ya, nah padahal harta yang dibagi pada saat orang itu masih hidup namanya apa? Hibah. Kalau orang sudah meninggal dunia, apa namanya? 2, 1 warisan untuk ahli waris, yang 1 wasiat untuk orang yang bukan ahli waris.
Jadi kalau kita sebagai ahli waris dapatnya warisan, nggak dapat wasiat. Ya, orang yang bukan ahli waris dapat dia wasiat. Apa wasiat? Misalnya seorang punya harta bilang sama imam masjid, ya imam ke rumah ya, nanti malam ke rumah dia. Ya imam tolong nanti harta saya kalau ini laku nih dijual ya sepertiga daripada total harta saya, bawa deh untuk wakaf masjid atau untuk kamu aja dah, untuk ente aja imam, misalnya begitu. Boleh, karena hubungan yang punya harta dengan imam masjid ini bukan hubungan kerabat ahli waris, namanya wasiat. Tapi kalau kita sama ahli waris kita berwasiat, maksudnya memindahkan harta lewat wasiat, nggak boleh. Tong kalau mati tong ya tuh kontrakan 100 pintu buat lu aja dah. Ya, gak usah dibagi sama abang-abang lu, buat lu aja udah. Kagak boleh. Sekalipun saksinya ada, notaris tanda tangan, RT RW ikut hadir, nggak bisa. Kenapa? Itu wasiat. Kalau mau ngasih boleh. Tong itu kontrakan 100 pintu buat lu dah. Sekarang mah iya sekarang, yuk kita balik nama ke notaris. Ya, itu udah buat lu dah. Ya, tapi mak tolong ya semasa hidup masih hidup nih, itu kontrakan sewanya buat mak dulu dah. Boleh nggak? Boleh. Jangankan uang sewa kontrakan doang, diambil lagi juga boleh. Ya, hibah orang tua boleh ditarik kembali. Yang narik orang tua yang ngasih. Ya, orang tua yang ngasih nih. Misalnya apa? Ada anak dapat hibah rumah. Orang tua kesel, ya bikin gedek hati orang tua. Ah, lu nggak ada baktinya, lu sini rumahnya, boleh. Apalagi timbang minta uang sewa kontrakan, boleh. Ya, jadi namanya hibah tuh, bukan bagi-bagi warisan kalau masih hidup. Nah, nggak sedikit terjadi kesalahan pada pelaksanaan akad hibah, di mana akhirnya hibah itu dianggap nggak sah secara syariat. Kalau hibah dianggap nggak sah secara syariat, ini bagaimana urusan? Kan bermasalah. Ya, secara syariat nggak sah, berarti kedudukan harta itu apa? Halal haram? Haram. Belum jadi miliknya, masih milik orang lain. Ya, nah ini beberapa saya pilihkan kesalahan yang sering terjadi ketika ada seseorang menghibahkan sebagian harta miliknya kepada si penerima hibah itu. Ya, nah ini yang pertama nih, ada hibah tanpa kejelasan akad. Ya, ada hibah nggak ada akad. Contohnya gini, seorang ayah punya tanah yang luas. Ya, ada anak-anaknya diizinkan untuk menggarap tanahnya. Tong, itu babe punya tanah segambreng gitu. Tanah luas. Ya, pokoknya kalau mau garap tuh tanah babe itu. Ya, hasilnya gimana be? Ya buat lu dah ambil. Digarap tuh tanah, nggak sebulan 2 bulan, tahunan. Tadinya ada anak jomblo, jadi nikah, yang nikah punya anak, yang belum punya rumah, jadi punya rumah karena hasil garap tanah babenya tuh. Ya, tapi nggak ada akad yang jelas, suruh garap aja udah, diizinin gitu ya. Nah, ketika orang tua si ayah ini meninggal dunia, apakah tanah yang sudah digarap sama anak-anaknya jadi milik anak atau jadi warisan? Warisan. Benar begitu? Biasanya begitu nggak? Biasanya kagak. Ngetek-ngetekin gitu nih. Ini mah gua ini, orang bapak masih hidup juga nggak diminta. Ya, udah kadung begini, kadung nanam ini. Nah, itu yang kadang-kadang jadi masalah. Ya, kenapa tanah itu kembali jadi warisan? Kenapa coba? Ayahnya ngasih nggak kepada si anak ini? Ngasih nggak? Enggak. Cuma suruh garap, dapat izin. Kalau sudah diizinkan dipakai, tapi orang yang punya harta meninggal, izinnya masih berlaku nggak? Kalau orang yang punya harta mati, izinnya masih berlaku nggak? Enggak. Berarti harta itu menjadi milik ahli waris. Jelas nih? Saya dipinjemin motor sama seseorang. Ustadz, kalau antum mau kajian pakai motor ana aja dah, biar ana dapat berkahnya tuh, dapat pahala ngajar, pahala guru katanya. Ya udah saya pakai nih. Orang yang meninggal, saya pulangin ke ahli waris atau saya pakai jadi hibah? Pulangin. Nih babe ente waktu hidup ngasih izin mana nih? Ini motor karena yang punya meninggal, bukan punya babe ente lagi, anda pulangin. Harusnya begitu. Jangan jadi modus. Ya tanggung dah, babe udah meninggal, terusin lihat baiknya katanya. Mana BPKB-nya sekalian, kagak boleh.
Ya, kalau ahli waris bilang nggak bisa, pulangin, saya nggak bisa. Itu izin. Jadi kalau ada anak yang mendapatkan izin menggarap tanah si ayah, ayahnya wafat, bukan lagi sebagai pemiliknya. Pemiliknya ganti. Siapa? Allah yang jadi pemiliknya. Nanti dengan hukumnya yu'tihi may yasha, Allah bagi kepada siapa yang Allah kehendaki. Kalau kita termasuk ahli waris, ya dapat warisan. Ya, jelas ya. Nah, jadi ini kadangkala jadi masalah. Kerancuannya muncul ketika si ayah wafat. Apakah tanah garapan itu bagian harta warisan atau telah menjadi milik masing-masing anak yang menggarapnya? Ini kadangkala kalau anak agak paham, dia main ngetek-ngetekin aja tuh. Nah, ini mah tanah punya gua, orang menggarap dari berapa tahun juga. Ya, babe nggak minta-minta di tanah, ini nggak boleh. Ya, harus dikembalikan. Ya, kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dulu pemiliknya masih hidup, sekarang sudah wafat. Ya. Nah, apakah izin si ayah kepada anaknya untuk menggarap tanah otomatis berubah jadi hibah? Enggak. Ya, nggak ada akad ya. Jadi akad hibah itu nggak terjadi. Perpindahan kepemilikan ini nggak terjadi, diizinin doang. Ada anak baru nikah, nah ibu kan tinggal sendiri, ayahmu sudah meninggal. Kalau kamu pergi beli rumah di tempat lain, ibu sama siapa? Udah kamu tempatin aja dah tempat rumah ibu tuh di sebelah itu tuh, punya ibu sebelah itu, kamu pakai aja, gitu kan? Ya, nah pada saat ibunya meninggal dunia, jadi milik tuh anak nggak? Enggak, cuma suruh izin, dapat izin nempatin doang. Kadang-kala bahasa itu hati-hati, bahasa hukum itu. Ya, anak itu diizinkan untuk menempati salah satu milik orang tuanya. Ya, jadi nggak berubah. Ya. Nah, para ulama menyatakan bahwa salah satu rukun hibah adalah adanya sighah, adanya ijab dan qabul. Ijab yang ngasih harta, yang pemberi hibah. Qabul itu ucapan penerima hibah. Ya. Nah, ini disebutkan oleh Imam Asy-Syirazi. Wala tasihhu illa bil ijabi wal qabul. Hibah tidak sah kecuali ada ijab dan qabul. Ya. Jadi kalau ada orang tua ngasih, "Tong, ini empang lele sekolah buat lu aja dah." Ya ada ucapan qabulnya. "Oh iya, Bah, terima kasih, Beh. Makasih banyak dah. Biar saya olah nih, saya kelola nih. Alhamdulillah, saya bersyukur punya orang tua baik." Udah dapat tuh. Ya akadnya ada. Ya lebih sah lagi kalau seandainya empang lele sekolah itu dikasih kemana? Ke anaknya langsung. Udah tuh. Serahkan. Ya, pakai surat. Boleh juga kalau pakai surat, makin kuat. Tapi sesungguhnya yang namanya akad hibah itu sighah. Ibu waktu dinikahin sama suami ngucap apa nulis? Ngucap. Itu namanya akad ijab dan qabul sighah namanya. Jelas ya? Nah, jadi li'annahu tamliku adamiyyin faftaqara ila al-ijab wal qabul kal bai'i wan nikah. Ya. Yang namanya hibah itu pemberian hak milik dari seseorang, butuh adanya ijab dan qabul. Kayak jual beli, kayak nikah. Ya, ada seorang laki-laki mau nikahin perempuan, walinya ada, saksinya ada. Si wali diam, yang pengantin laki diam. Dari pagi ke sore ngejedok aja, kagak ada suaranya. Jadi nikah nggak? Nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Nggak ada akadnya, gitu loh. Jelas ya. Jadi kalau ada orang yang tadi mengizinkan anaknya menempati rumah, itu bukan hibah, izin, numpang doang dikasih izin, ya, bukan dikasih lewat hibah. Nah, ada akad tapi nggak jelas. Akadnya ada. Ada emak-emak punya kalung emas 30 gram. Ya, ada anaknya mau usaha, dipanggil, "Tong, sini, Tong. Ini emak punya kalung emas 30 gram, lu jual dah toko emas, nanti kalau dapat duitnya lu pakai buat usaha dah, gak usah mikirin kapan ngulanginnya. Antar aja kalau mau ngulangin, kalau lu udah sukses tuh punya usaha. Ya, belum lama usaha berjalan setahun 2 tahun belum sukses, emaknya meninggal nih. Kira-kira tuh kalung dikasih atau hutang? Hutang. Terus kalau hutang bayarnya gimana?
Bayarnya emas apa duit? Emas. Kalau tuh anak nggak mau ngasih emas, duit aja gimana? Seharga pada saat transaksi awal apa yang sekarang? Nah, berarti kan lebih mahal. Kalau dia nggak mau gimana? Atau misalnya dia bilang, oh ini mak ngasih kok. Kan, ini mak ngasih nih, orang suruh ngulangin juga, nunggu gua sukses, kan gua belum sukses. Gimana itu? Coba, dibilang hibah kok minta dibalikin, dibilang hutang, bayarnya ntar kalau dia sukses. Ukuran sukses itu apaan? Bingung kan? Ya, ini kadang-kala akad yang begini yang gak jelas ada di masyarakat itu terjadi. Kalau mau minjemin, mau dikasih ya kasih. Tapi yang namanya hibah harus adil. Jangan cuma satu anak doang dikasih, yang lain kagak, berantem udah. Di depan kita aja pada nurut. Termaknya meninggal, ramai. Nah jadi bagaimana dia? Akadnya kan gak jelas. Kembalikan jadi hutang. Ya, ini hutang yang harus dibayar. Tapi masalahnya adalah hutangnya dibayar dengan apa? Karena nggak ada akadnya. Dibilang emas, ya memang dia suruh jual, duitnya dipakai. Ya berarti kalau dia mau bayar dengan uang ya seharga uang pada waktu itu. Kalau kelebihannya riba nggak? Kira-kira riba nggak tuh? Kalau jual emas pada waktu awal dia dapat duit misalnya 20 juta. Setelah 2 tahun, ya anggaplah itu hutang. Bayarnya berapa? 20 juga harusnya. Karena yang diterima emas apa kalung? Emas apa uang? Uang. Harusnya mutamatilah. Yang sekufu. Dapatnya utang duit, pulanginnya duit. Tapi emas emak gimana itu? 30 gram. Enak dulu dong. Sekarang harganya 2 tahun kayak apa itu harganya? 24 karat, 30 gram. Nah, itu kadang-kala sering terjadi perselisihan ke situ. Ngomongin waris belum, baru ngomongin masalah piutangnya si emak. Ini warisan juga nih. Ya, mau diatur nggak tuh si anak yang dapat duit dari jual emas itu, nggak jelas akadnya. Makanya hati-hati. Ya, nih emak punya emas nih, emak pinjemin emas. Ya buat modal lu ya. Nah, berarti kan dia ngejual tuh. Nanti bayarnya pakai apa? Pakai emas. Harusnya begitu. Ya, pakai emas. Memang dia emas itu barang ribawi. Ya, emasnya 30 gram 24 karat, bayarnya dengan bobot yang sama dengan karat yang sama. Ya, dapatnya duit, pulanginnya juga duit. Harusnya begitu. Tapi kadang-kala keluarga nggak sepaham, nggak sepakat. Ya, akhirnya jadi kisruh. Nah, ini contoh pertama, ada hibah tapi nggak ada akad. Sekalinya ada akad, akadnya nggak jelas. Ya. Nah kemudian yang kedua, akad tertukar dengan wasiat dan waris. Contoh ya, orang tua memberikan harta kepada anak-anak ditulis dalam wasiat. Kan sering tuh. Kalau ayah meninggal nanti si fulan dapat rumah di Pondok Indah. Ya, si fulana anak yang kedua dapat rumah di Keranggan, ya. Di sono 1, di sini dapat 5, nggak apa-apa, ya. Dikasih tuh, besarannya beda-beda. Atau kadang-kala orang tua ngasih wasiat suruh bagi rata sama, ya. Nah ini kira-kira gimana nih model begini? Ini disebut dengan hibah atau wasiat atau warisan, ya. Ketika coba nih, ini nih boleh nggak orang tua menghibahkan kepada anak, tapi lewat wasiat? Kalau dibuat itu kalau dianggap itu sebagai harta warisan, pembagiannya nggak sama, tidak sesuai dengan syariat. Kira-kira gimana tuh? Berlaku nggak nih? Pas ayahnya meninggal berlaku nggak? Berlaku sebagai apa? Warisan aja, benar warisan. Kalau dibilang hibah sah nggak? Sah juga. Berarti harus dibagi-bagi dong. Enggak, kan ini kalau meninggal tulis wasiat. Ya, kalau misalnya itu dianggap hibah sah nggak? Kenapa hibah dianggap nggak sah? Karena eksekusinya harusnya semasa orang tuanya masih hidup, berarti nggak sah. Karena eksekusinya setelah meninggal. Kalau dianggap wasiat sah nggak? Sah juga.
wasiat. Berarti nanti ketika orang tua meninggal bagi berdasarkan wasiat orang tua. Gitu. Boleh apa enggak? Kenapa enggak boleh? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wasiyata liwarithin. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Jelas ya? Jadi warisan itu untuk ahli waris, kalau wasiat bukan kepada ahli waris, bukan kepada ahli waris. Ya orangnya non ahli waris. Berarti ini namanya apa? Warisan. Harus dibagi berdasarkan aturan Allah. Tapi mau nggak anak-anak yang terima? Apalagi yang dapat rumahnya gedean, tanah luasan, merasa nyaman. Belum tentu tuh. Ini gara-gara apa? Salah memberikan hibah yang tertukar dengan akad wasiat. Makin diperparah lagi, ya, itu adanya KUH Perdata pasal 957 tentang hibah wasiat. Padahal dalam fikih itu ulama membedakan hibah ya hibah, wasiat ya wasiat. Kenapa? Karena ada konsekuensi hukum fikih tersendiri. Hibah misalnya kepada siapa saja, maksimal pemberiannya bebas berapa saja. Kepada siapa? Orang-orang yang ahli waris, yang bukan ahli waris. Eksekusinya tunai langsung tanpa menunggu yang punya harta wafat. Kalau wasiat kepada orang yang bukan ahli waris, ketika memberikan wasiat sakitnya parah, nggak lama game over, gitu kira-kira. Ya, nah maksimal berapa? 1/3 bagian. Orang yang bukan ahli waris yang berhak dapatkan wasiat. Berarti kan beda. Tapi di sini ada hibah wasiat. Tumpang tindih seakan-akan orang tua bisa menghibahkan lewat pesan-pesan sebelum matinya. Ini nggak boleh. Kecuali wasiat takwa, wasiat untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala silakan. Kalau wasiat yang maknanya memindahkan harta maksimal 1/3, nggak boleh kepada orang yang bukan ahli waris kita. Jelas nih, coba kita lihat nih. Pasal 957 hibah wasiat adalah suatu penetapan khusus di mana pewaris memberikan kepada salah satu beberapa orang barang-barang tertentu, semua barang-barang atau macam tertentu, misalnya semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya. Ya. Di 958 semua hibah wasiat yang murni dan tidak bersyarat sejak hari meninggalnya pewaris memberikan hak kepada penerima hibah wasiat untuk menuntut barang yang dihibahkan tadi. Nah, jadi kan tumpang tindih. Ya, kalau bicara pewaris hubungannya dengan apa? Ada pewaris, ada satu lagi namanya apa? Ahli waris. Berarti kalau ngomongin pewaris, ini ngasihnya kepada ahli waris. Kepada ahli waris itu bukan wasiat, tapi namanya apa? Hibah atau warisan ketika dia meninggal. Tumpang tindih. Ya. Ini masalahnya nih. Akhirnya jadi ribut. Anak yang merasa dapat wasiat, tanda tangan legal formal notaris, ya, ada data notarialnya, ya akhirnya menuntut kepada pengadilan. Karena pengadilan memakai hukum positif, nggak bisa diselesaikan dengan KHI misalnya, naik banding lagi, diselesaikan dengan hukum perdata, ya akhirnya menang lewat pengadilan. Maka yang menang kasusnya itu memakan harta yang tidak halal. Nggak boleh. Ya, maka sedari awal sebelum naik ke pengadilan kita harus tahu kedudukan ini. Ya, jangan sampai kemudian ada mereka-mereka yang malah mencari pembenaran mengadu kepada hakim, ya, untuk dimenangkan kasusnya. Padahal secara hukum syariat ini nggak sah. Ya. Nah kemudian yang ketiga, objek barang yang dihibahkan belum wujud. Ya, hibah dianggap sah dan punya kekuatan hukum yang mengikat kalau bendanya mau wujud, ada. Kalau belum wujud, hibahnya nggak sah. Ya, bandingnya belum ada, itu baru omong doang. Apa contohnya? Si babe bilang sama anaknya, "Tong, kalau babe punya duit, babe bakal beliin lo rumah." Ya, belum gak lama meninggal. Pas ngitung warisan, si anak yang dapat pesan begitu, nuntut gak kira-kira? Babe waktu masih hidup ngomong mau ngasih gue rumah. Ya, ntar kalau punya duit, tapi hitung-hitung nih warisannya banyak nih, pisahin dulu dong. Ya, buat gue nih beli rumah, boleh gak begitu? Gak boleh. Alasannya apa? Duitnya udah ada belum?
Belum ada. Itu baru janji hibah, omong doang. Ya kalau orang yang meninggal dunia, hukum hibahnya nggak berlaku, nggak bisa, bandeknya nggak ada. Kenapa? Sebagai rukun ya yang memenuhi persyaratan hibah itu, objek harta yang dihibahkan harus mewujud, harus ada. Jangan pakai entah, itu baru janji doang. Ya, kalau ada orang ntar kalau gue punya duit, lu gue umrohin dah. Satu majelis taklim nih, misalnya gitu. Ya, ketua majelis taklim ibu-ibu pada bilang begitu. Nggak lama meninggal. Ya, bisa nggak dituntut itu? Ahli warisnya. Kenapa nggak bisa? Duitnya kagak ada. Ya duitnya kagak ada. Ya, ntar kalau gue punya duit, duitnya kagak ada. Nggak kejadian. Ya, baru omdo janji hibah doang. Ya. Nah, Al-Imam Ad-Damiri beliau menyebutkan apa? Wala tajuzu hibatul ma'lum. Tidak boleh hibah sesuatu yang belum ada. Badannya belum ada, itu baru janji doang. Makanya nggak bisa dituntut. Ya, contoh misalnya gini. Kata si Fulan sama temennya, ya Fulan, ntar kalau tanah gua laku, lu gua beli mobil. Sebelum tuh tanah laku, meninggal yang punya tanah. Kira-kira ya, itu yang dijanjiin mobil bisa nuntut nggak ke ahli warisnya? Bisa apa enggak? Kenapa nggak bisa? Karena belum kejadian, tanahnya belum laku, keburu meninggal. Ketika dia meninggal, pemilik tanahnya berubah. Bukan dia lagi, tapi milik siapa? Ahli waris. Nggak sah tuh, nggak jadi. Ya, janji hibah doang. Tapi kalau tanahnya laku, dia belum sempat beli mobil, meninggal. Boleh nggak dituntut? Boleh. Kenapa? Karena duitnya udah. Jadi jangan sekate-kate ngomong. Ya, itu hati-hati. Ya. Nah juga disebutkan oleh itu Qudamah Al-Hambali, wala tasihu hibatul ma'lum. Ya, tidak sah hibah sesuatu yang belum ada, belum wujud barangnya. Ya, itu baru janji omong doang, omdo. Nggak bisa dituntut, malu-maluin. Ya. Nah, ini kesalahan yang sering terjadi karena kita menghibahkan barang yang belum wujud, belum ada di hadapan kita. Ya. Yang keempat, tidak terpenuhinya rukun hibah. Ulama ketika bicara tentang rukun hibah cuma 4 doang. Pemberi hibah, penerima hibah, objek hartanya, silghah. Pemberi hibah harus orang yang sudah baligh. Dia berakal. Ya, kalau punya harta, hartanya sempurna, punya dia, bukan milik orang lain. Tukang parkir, parkirin mobil orang banyak. Saya datang ke situ. Ya, dia bilang, "Ana mau ngasih hadiah buat antum Ustaz, pilih aja itu mobil." Ya, ini saya punya kuncinya nih, boleh nggak gitu? Nggak boleh karena barang bukan punya dia. Ya, dan yang paling penting, seorang yang menghibahkan ini harus atas dasar kerelaan dia, jangan dipaksa. Ya, ada kan ayah udah sakit parah gitu, diancam sama anaknya. Kalau babe nggak ngasih sekarang, wah udah jarum infus gue copot nih gitu. Ya biar cepat babinya meninggal gitu. Ya, nah, itu nggak boleh tuh. Bahkan hibahnya orang tua pada saat sakit parah kepada anaknya itu nggak berlaku. Ya, orang tua 5-10% tingkat kesembuhannya. Ya, akhirnya anak datang, mumpung babe masih hidup, bagi-bagi sekarang aja dah. Dibagi. Pada waktu itu sakit parah, nggak sah hibahnya karena sudah masuk wasiat. Dan wasiat bukan untuk ahli waris. Coba tuh, hati-hati tuh. Ya. Nah, penerima hibah siapa? Anak kecil boleh, orang gila juga boleh. Orang gila boleh nggak nerima hibah? Boleh, karena yang gila ya palanya bukan perutnya. Ya, kalau perutnya gila nggak ada yang makan, dia orang gila ada yang makan. Jadi boleh terima hibah. Yang ngerawat si Majnun ini ya boleh diberikan tuh buat makannya dia, buat beli obat dan lain sebagainya. Ya, objek harta yang dihibahkan harus apa? Mau wujud harus ada ya. Ya, kemudian ada ijab dan qabul. Saksi ada nggak di sini sebagai rukunnya? Saksi ada nggak? Nggak ada ya. Tapi untuk objek harta yang dihibahkan punya nilai ekonomis tinggi, saksi itu dibutuhkan untuk menjamin hak kepemilikan kita. Jadi ibu jangan sekedar mau aja gitu. Kalau tiba-tiba suami ngasih misalnya, ada orang suami istri belum punya anak nih, si suami menghibahkan rumah sisinya,
Ya udah panggil dulu deh bang, saudara-saudara abang tuh. Karena kalau abang meninggal, nggak cuma ahli waris abang, saudara abang juga dapat. Nah supaya dia tahu tuh, ini yang dihibahkan tuh punya saya nih, panggil dah, harusnya begitu. Ya supaya menjamin kepemilikan. Tapi kalau dihibahin cuma duit 50.000 doang, nggak usah panggil notaris, kemahalan. Ya, panggil saksi, uang dengar sama uang berisiknya belum. Ya, akhirnya cuma dikit duitnya dapatnya. Jadi yang punya nilai ekonomis tinggi. Ya, nah suami bilang sama istrinya, bebek sayang katanya nih, rumah ini yang punya abang mau abang berikan sama anak kita yang paling bontot. Kata suami sama bininya, oh iya deh bang, nggak apa-apa katanya. Ya, sebelum dikasih, dia semenjak ngomong tuh nggak ada tindakan apa-apa, rumahnya juga belum dikasih kepada si anak ini, tiba-tiba suami meninggal. Ya, pada saat meninggal, boleh nggak dituntut di omongan suami? Boleh nggak kira-kira? Kenapa nggak boleh? Jadi nggak hibahnya tuh? Nggak jadi. Kenapa alasannya nggak jadi? Karena kurangnya rukun hibah. Yang mau dikasih siapa? Anak nggak ada. Berarti qabul nggak terjadi. Ijabnya suami iya, saya mau ngasih nih rumah ke anak kita yang bontot, cuma yang dengerin bininya. Ya, ijabnya nggak terjadi. Kenapa? Anak perempuannya nggak datang atau anak laki-laki bontotnya nggak ada. Yang kedua, ya semenjak dia ngomong nggak ada tindakan apapun. Ya, nggak dipindahin tuh rumah, nggak dikasih juga. Maka dalam kondisi ini si ibu harusnya menahan diri, nggak usah ngomongin ini ke anak-anak yang lain. Ya masih pernah dengar, babi lu pernah ngomong begini. Ini katanya rumah yang belah sono buat si bontot tuh. Ya namanya anak akhirnya ikutin orang tua. Daripada kualat pun ntar Ustaz katanya, biarin aja dah. Padahal sih kita merasa waduh, ayah bener-bener dah, misalnya begitu ya. Nah, ini kan terjadi kayak gitu tuh. Padahal istri yang baik nggak perlu ngomongin ini. Kenapa? Secara ilmu dia paham. Omongan suami baru omong doang, belum kejadian bahwa itu adalah hibah. Jelas ya? Nah jadi ini hati-hati nih, karena ketiadaan rukunnya itu, ya terutama eksekusinya tidak terjadi pada waktu itu, maka hibahnya nggak jadi. Dibilang wasiat nggak boleh kepada ahli waris, ya. Dibilang itu warisan, wah kegedean itu misalnya, kebanyakan bagian yang perempuan nggak bisa. Dan kita tidak berdosa kalau nggak menjalankan wasiat si mayit, ya. La ta'ah fi maksiatillah. Nggak ada ketaatan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini kadang ini sering terjadi. Ini ada 9 nih Bu, tapi waktu kita terbatas. Ibu ntar mau nanya jadi nggak kebagian. Ya, sementara 4 dulu, kalau ada pertanyaan silakan. Ya, silakan. Hubungan seorang ibu Ustaz menitipkan uang terhadap anaknya. Misalkan, ini ada uang mama, Ya. silahkan pakai. Mama nggak minta ini, pokoknya nanti ini mah buat nanti mama kalau udah meninggal takut butuh buat olahraga gitu. Apa sih Ustaz, dia buat biaya kematian kan? Ya, jenazah gitu ya. Ini mah buat nanti mama kalau udah meninggal buat doain. Nanti kalau misalkan acara biasa kalau di kampung kan sampai 40 hari Ya. gitu Ustaz. Itu bagaimana gitu Ustaz? Ya. Jadi kalau ada anak dititipin duit sama emaknya, tong nih duit emak nih tong ya, kalau mau pakai lo pakai aja dah. Ya cuma maksudnya apa? Ya diganti kali gitu ya. Dipakai bukan berarti dipakai semau-maunya. Kalau mau pakai, tapi mungkin ngomongin ganti kagak enak ya, pokoknya diganti. Tapi nggak minta di ini katanya Ustaz, pokoknya dulu nanti kalau udah meninggal. Ya kan kalau duitnya habis bingung. Namanya nitip nggak jelas ya. Yang namanya akad titip namanya apa? Wadi'ah. Ya, ibu punya emas segede hebel, bukan segede ini lagi ya, bukan balokan lagi. Segede hebel tuh emas. Dia bukan batangan lagi. Naruh di rumah takut dimaling orang. Nitip ke SDB, Safe Deposit Box. Kita bayar di situ. Boleh nggak kira-kira bank itu pakai? Nggak boleh. Kalau diizinin boleh nggak? Boleh, tapi ganti yang sekufu ya. Misalnya, Tong, emak punya duit 10 juta, emak titip. Ya malu nih, ini buat kalau emak ntar meninggal, lu jangan pakai duit-duit yang lain dah. Ya buat kain kafan, buat macam-macamnya pakai ini.
Tapi kalau lo butuh pakai aja, cuma gantiin ya. Ya ganti dong. Ya, berarti kalau dititipin harus utuh. Ya, dipakai sama tuh anak. Ya kalau boleh dipakai, nanti pas orang tuanya meninggal duitnya kagak ada gimana? Masalah. Jadi akadnya tumpang tindih tadi. Di samping dia nitip, emaknya juga menghibahkan. Kan kayaknya begitu ya. Emaknya ngasih, tapi ngasihnya nggak jelas. Lo pakai aja kan gitu. Pakai aja buat apa? Nggak jelas. Tapi kalau habis gimana? Satu sisi nitip, di sisi yang lain ibunya ngasih, kan jadi tumpang tindih. Kalau mau titip ya titip, kalau mau ngasih ya ngasih. Atau dititipin ngasih izin. Uang emas 10 juta ya, lu hitung lagi nih. Kalau lu butuh lu pakai, tapi pulangin. Supaya emak gak kerepotan. Ya lu juga jangan sampai kebebanin gara-gara emak meninggal. Ada nih bandek punya emak, harusnya begitu. Nah, jadi hati-hati juga buat kita kadang-kala. Ya ucapan itu makna fikihnya ada konsekuensi yang berbeda. Tadi kan ada seperti nitip, tapi seperti juga ngasih juga. Tumpang tindih. Yang benar itu nitipin, ngasih izin boleh dia pakai, tapi pulangin. Ya untuk kebutuhan orang tua itu. Gitu kira-kira. Ada lagi? Ya, silakan. Ya. Gimana? Ada perhiasan emas. Ya, jadi gini, tidak wajib dikeluarkan sodakohnya, zakat atas hartanya. Kalau pertama, kalau harta itu termasuk objek zakat, misalnya si Fulana yang meninggal tadi punya perhiasan emas, tapi nggak pernah dipakai, dia invest aja, karena beli logam mulia susah, ngantri nyarinya juga nggak gampang. Dia beli perhiasan yang 24 karat semua, ya kira-kira beratnya 300 gram kira-kira, ya. Nah pada saat misalnya dia punya 300 gram, ya, dia hanya berniat untuk menyimpan saja, ada nggak zakatnya? Ada. Ini shopnya 85 gram minimal, keluar 2,5%. Itu kalau emasnya itu dalam bentuk investasi, maksudnya disimpan, nggak dipakai sebagai perhiasan. Tapi kalau emas 300 gram itu dipakai sebagai perhiasan, ya, dan orang itu wanita lazim memakai perhiasan dari emas, nggak ada zakatnya. Ya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau punya perhiasan emas, nggak ada zakatnya. Ibnu Umar, ya anaknya Umar, Abdullah ibnu Umar, menghiasi anak-anak wanitanya dengan perhiasan emas, nggak ada zakatnya. Jadi emas yang dipakai sebagai perhiasan itu nggak ada zakatnya. Ingat ya, dipakai, bukan bentuknya perhiasan. Ya, kalau emas bentuknya apa saja, ya mau dikepel-kepel kayak, ya tuh emas gitu kan. Bentuknya perhiasan, tapi kalau dipakai, disimpan aja. Bentar Bu ya, disimpan aja. Nah itu namanya kena dia zakat malnya. Kalau dia meninggal dunia sebelum sempat dikeluarkan zakatnya, wajib ahli warisnya bayarkan hutang itu pada Allah. Ya, tapi kalau nggak ada kepastian bahwa ini barang bukan objek zakat, ya, maka tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat atas harta warisan. Satu ya. Yang kedua, masalah emas tadi itu, karena nggak ada wasiat, maka kita nggak wajib menyedekahkan kepada pihak lain. Kalaupun mau itu sunnah, tapi yang wajibnya apa? Yang wajib bagi warisannya. Bagi warisannya dulu, itu wajib. Jangan ngejar yang sunnah dulu. Nanti kalau sudah dapat sempurna masing-masing bagian ahli waris, setiap ahli waris mau urunan, ya kita urunan yuk buat pahalanya buat ibu kita nih, boleh. Ya, jadi dahulukan yang wajib dulu. Kalau nggak ada wasiat nggak bisa. Kalau ada wasiat wajib dikeluarkan. Ya, dari emas itu dari total hartanya maksimal 1/3 bagian. Ibu ya. Jadi jangan bikin ide-ide yang memang baik, tapi yang kewajiban dulu dilaksanakan.
Ya, itu sunnah, bukan kewajiban. Kecuali ada wasiatnya di situ. Ya, silakan Bunda. Pak Ustadz, umpamanya tadi kan emas itu. Ya. Kalau perhiasan itu dipakai cuma sekali-sekali, apa masih harus zakat? Ya dipakai, yang penting dipakai sekali aja, itu perhiasan. Sekali-sekali. Iya, sekali-sekali. Dipakai gitu. Iya, cuma ibu misalnya punya emas 300 gram, ya, iseng-iseng nih, biar nggak kena zakatnya gue pakai kondangan dah, ya pakai sini banyak nih dipakai, ya udah selesai, itu perhiasan wanita, nggak ada zakatnya, ya jadi intinya tuh mau apapun bentuknya, ya apapun makanannya, minumnya, air putih juga, ya apapun bentuknya itu yang penting emas. Ya, yang membedakan adalah apakah emas itu dipakai sebagai perhiasan wanita atau tidak. Kalau sempat dipakai itu sebagai perhiasannya, nggak ada zakatnya. Intinya begitu. Walaupun sesekali, emang mau dipakai tiap hari, ya paling kondangan aja dan ntar pakai gitu misalnya ya. Pakai gelangnya tuh, yang 1 kilo gelang dipakai, ya gelang kakinya 2 kilo kanan kiri, ya akhirnya jalan pada berat ya. Kalau itu dipakai jadi perhiasan wanita, nggak ada zakatnya. Ya Bu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, silakan. Sebentar. Masalah hibah. Apa termasuk hibah yang saya katakan ini pada anak? Karena kita mempersiapkan misalkan dirinya tuh membeli rumah ini untuk anak yang satu dan satu. Ya, suratnya udah berubah. Belum, tapi pada saat sudah berumah tangga, kamu di luar nikah rumahnya yang sama. Tapi dia tidak mau menempati. Ya. Karena punya rumahnya maunya dekat dengan kantor. Ya. Nah, terus yang sudah saya katakan itu saya kontrakkan. Itu hasil kontraknya itu punya siapa? Apakah Ya, berarti akadnya nggak terjadi. Anak dikasih lagu ogah buah. Pengenan di sono, ya udah nggak jadi. Ambil aja lagi balikin. Itu anak kagak tahu diri namanya. Orang tua baik gitu misal ya. Dikasih nggak mau nempatin. Ya nggak nerima berarti ijabnya terjadi, kabulnya enggak. Saya nikahkan kamu dengan putri kandung saya Fulana binti Fulan dengan mas sekian. Dia jawab, agak jadi gitu. Saya nggak mau menerima nikahnya nih. Kenapa? Bukan tipe saya nih. Nggak jadi dah. Nggak jadi nikahnya. Sama hibah juga begitu. Tong, itu tanah di daerah Keranggan buat lu dah. Babe mau kemana sih be? Tenang aja, gampang be, gampang. Dia nggak ngomong iya, gampang doang. Pas orang tua meninggal dunia itu nggak jadi hibah, ya ucapan kabulnya nggak ada, ya nggak bisa. Ijabnya ada, kabulnya nggak ada. Ya gampang dah, ntar aja. Harusnya kan ketika sifat itu terjadi, akan terjadilah serah terima. Ibunya mau ngasih, anak nggak mau lagi, jauh dari kantor dan lain-lain. Nah itu nggak jadi ya sudah. Atau misalnya jadi juga, diambil tapi nggak ditempatin, disewain. Ibu masih ngambil tuh uang sewanya, boleh. Karena itu hibahnya orang tua kepada anak. Jangankan cuma uang kontrakan doang, diambil lagi juga boleh. Boleh. Hibah orang tua kepada anak boleh tarik kembali. Itu hadis Nabi itu. Ya, la yahillu li rajulin an yu'tiya 'atiyah au hibatan tsumma yarji'a fiha. Tidak halal seorang yang menghibahkan pemberian kepada orang lain, tsumma yarji'a fiha, menarik kembali hibahnya, haram. Kalau pada orang lain, suami dapat ngasih hibah sama bini, ya tiba-tiba bini ngeselin, nggak bisa diambil lagi. Ya bini dapat harta banyak, kusuran, ya mau ngasih hadiah kepada suami ngedegin, kenapa kawin lagi nggak bilang, ya sini loh rumah yang gua kasih, nggak bisa. Tapi kalau kepada anak, ya hibahnya orang tua kepada anak bisa diambil lagi. Walaupun secara administrasi negara ngakuin itu sudah balik nama, tapi secara syariat nggak bisa. Makanya dalam menghibahkan anak diedukasi. Nah, bapakmu ngasih rumah ada 5, kalian satu-satu. Tapi ingat ya, ini rumah dari orang tua, bisa ayah ambil lagi. Di dasarnya begini-begini, walaupun kamu sudah balik nama. Jadi jangan pernah ngeselin hati ayahmu. Misalnya gitu ya, anak jadi tahu. Makanya nggak akan kejadian tuh ada nenek-nenek udah tua diaduin ke pengadilan, dipenjara lagi sama anaknya. Gara-gara tuh orang tua mau ngambil rumahnya lagi karena nih anak ngeselin nih.
ya ngeselin hati, gitu ya. Iya. Yang depan sudah ya. Sudah. Yang di poin tadi yang soal Iya. suami biasanya kan anaknya banyak. Nah, Iya. anak ini buat yang terakhir gitu. Terus ini kan kejadian udah bertahun-tahun. Iya. Terus kalau kayak tanah sawah udah dibagi-bagi, tapi itu rumah dan tanah itu dimiliki jadi punya yang terakhir. Saya kan ini belajar ya, Ustaz, jadi tahu perlu saya sampaikan nggak ke itu keluarga. Kalau Iya. ini bukan waris kan, berarti itu kan kata waris ya Ustaz. Bukan. Pada saat si orang tua ngasih kepada salah satu anaknya, sudah terjadi belum perpindahan kepemilikannya? Belum, masih ditempatin rame-rame gitu. Oh gitu, baru ngomong doang. Iya, Surat sertifikatnya diserahin belum? belum. Jadi yang namanya di kampung gitu ya Ustaz, belum. Cuman ini nanti rumah buat yang lain. Oh nantinya maksudnya apa? Nanti kalau udah selesai semuanya pada nikah gitu. Ya nantinya begitu. Jadi Jadi gini Bu, yang namanya hibah harus eksekusinya harus nakdan, harus tunai. Hari itu ngomong, hari itu terjadi konsekuensi tindakannya. Yang diberikan hartanya lewat hibah harus serahkan kepada penerima hibah. Kalau cuma begitu baru omong doang ya kasih tahu, berarti nggak sah nih hibahnya. Nggak jadi, namanya itu warisan. Tapi kadang-kala anak yang merasa nyaman dengan ucapan itu, dia bertahan. ya, jadi sekarang udah dimiliki anak yang rapi itu karena kan ya termasuk ibu saya itu nggak tahu gitu, keluarganya nggak tahu masalah ini, pikir mereka itu ini wasiat gitu, wasiat bapaknya harus dilaksanakan. Ya apalagi eksekusinya pas bapaknya meninggal ya. Pas bapaknya meninggal itu seakan-akan si ragil tuh dapetin harta itu. Berarti jatuhnya kalau wasiatnya makin nggak sah lagi. Hibahnya nggak terjadi, wasiatnya juga nggak sah. Namanya wasiat batil. Batil itu bukan sesat, batil itu batal. Karena kenapa? Orang yang nerimanya itu nggak mau persyaratan. La wasiyatan liwarithin. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Orang kalau udah meninggal, udah gak usah mikirin bandai lagi dah. Urusan Allah yang ngasih itu mah jadi warisan. Ya, sampein. Kalau dia mau dengar syukur, kalau nggak dengar yang penting ibu sudah mendakwahinya. Karena hati-hati tuh satu jengkal tanah diambil secara zalim kalau dia tahu setelah didakwahi nih. Sekarang mungkin dia nggak tahu, aman-aman aja. Ibu bawain dalil, kedudukan dari nggak tahu jadi tahu. Maka berlakulah hukum di situ. Ya, hukum ibarat orang tidur nggak berdosa. Ya, misalnya ada orang tidur nih, subuhnya kesiangan, jam 10, dia kaget bangun. Kira-kira boleh nggak langsung sholat subuh? Boleh nggak? Nggak boleh, wudu dulu. Yang wudu dulu boleh sholat. Jangan kemana-mana langsung sholat. Kata Nabi pokoknya pas ingat langsung ya wudu dulu lah. Ya, nah, jadi orang yang nggak tahu ibarat orang tidur. Ya, dia belum tahu. Nah ibu kasih tahu, bangun dia, hukum kembali pada dia. Ya hukum ada ditetapkan sama orang yang tahu itu. Nah ketika sudah tahu masih begitu aja, man dzalama qida shibrin minal ard, barang siapa yang mengambil tanah kira-kira shibrun berapa? Sejengkal. Secara zalim, udah tahu dalil dia. Ya, dia nggak adil, dia tidak menempatkan hukum Allah pada tempatnya. Ya tawiqah dikalungkan di lehernya min sabi abdin, dikalungkan di lehernya 7 lapis bumi. Jadi hati-hati sampai. Ya, kalau dia nggak mau dengar ya udah. Yang penting ya Allah saya sudah sampaikan. Ini ada videonya, nanti saya share ke keluarga. Oh boleh, silakan. Ada YouTube-nya nanti. Ya, ada YouTube-nya lagi. Ya, terima kasih. Insya Allah ya, sampai. Silakan yang belakang sebentar ibu. Ya, sebentar. Bunda yang nyender di pintu. Silakan Bunda. Pak Ustaz, Ya, saya punya orang pelanggan. ya. Kan, sebelum tante saya nikah, dia Islam. Ya. Dia nikah, Islam Katolik. Jadi saya ikut Katolik. Nah, dia tidak punya anak sama sekali. Ya. Tapi kalau betul itu akan kenal pulang. Ya. Nah, dari teman-teman dia juga saya berhak katanya. Ya. Saat ini suaminya meninggal. Ya kan? Nah, dia ngangkat anak itu jadi agamanya Katolik. Sedangkan saya Islam. Ya. Apakah berhak saya menerima warisan itu? Sementara dari keluarga besar dari keluarga saya berhak loh untuk suami tersebut, saya berhak. Ya. Gitu. Apakah saya terima itu? Ya. Halal apa haram atau bagaimana? Karena pada waktu meninggal itu dalam belakang saya
menunggu tutup mata itu nunggu saya datang dulu. Setelah saya datang baru dia bisa berkata. Ya. Gitu. Jadi gini Bu, urusannya yang jadi titik hukumnya adalah bukan Islam, bukan non Muslim ya. Iya. Saya Muslim, yang sana bukan itu. Yang menjadi ukuran hukumnya adalah anak angkat itu bukan ahli waris. Ya, anak angkat bukan ahli waris. Sekalipun masih merah di bawahnya, ya kayak di sinetron tuh. Ya, masih merah kayak anak sendiri. Tapi kedudukannya sebagai anak angkat. Ya, anak angkat bukan ahli waris. Kenapa? Karena sebab mewarisinya nggak ada. Kecuali itu anak angkat dikawin sama bapaknya. Boleh nggak bapak ngawinin anak angkatnya? Kagak boleh, anaknya laki-laki. Ya, kalau anak perempuan boleh. Iya nggak boleh, laki sama laki masih kawin. Ya, kalau itu anak angkat perempuan dikawin sama bapak angkat, boleh nggak? Boleh. Jadi bini, gitu kan? Jadi bininya. Maka ada saling mewarisi. Ini kan anak angkat ya tetap pada kedudukannya. Bapak atau emak angkatnya meninggal dunia, dia nggak dapat warisan. Tapi kalau dihibahin boleh nggak? Boleh. Kalau ada wasiat gimana? Ya boleh juga. Nah, jadi kedudukan orang tua yang non Muslim tadi, ketika dia meninggal, dia meninggalkan harta, nggak punya anak, ya lebih-lebih nggak punya anak, itu semua anak angkat. Dua-duanya bukan orang yang berhak menerima bandek dari dia. Ya, nah itu harusnya diatur di negara tuh. Kita ngadu kepada negara tentang kedudukan anak angkat itu gimana nih? Nah, negara tuh yang ngasih hukum dah. Cuma secara syariat anak angkat bukan ahli waris. Tapi pernah nggak mendengar bahwa dia menghibahkan ke ibu, mewasiatkan? Kalau ada wasiatnya, kalau dihibahnya, ya itu sah. Kalau apa ucapannya gimana kira-kira? Si Nabi itu bilang, ini aku semuanya, aku serahkan. Iya. Itu waktu menikah, manusia tahu. Iya, disebut dengan urus itu apa? Nah, itu kan masalah hukum tuh. Urus semua ini keluarga, urus semua ini yang ada. Iya, pengertian urus itu hibah atau suruh ngurusin doang. Iya. Iya, yang namanya mengurus rumah, mengurus harta lah gitu ya. Itu definisi hukumnya apa? Ya, apa bedanya dengan tukang kebun, tukang asisten rumah tangga yang merawat rumah? Ya, tapi kalau itu maknanya hibah, di mana letak hibah? Misalnya gini, nanti kau ini urusin rumah, ini rumah punya kamu. Kalau ada begitunya, itu namanya apa? Hibah. Itu bisa saya terima atau enggak? Iya, ada nggak omongan itunya? Enggak, omongan bahwa ibu sebagai pemilik, ibu dikasih rumah itu, Ada, tapi ucapannya kayak begitu? Gimana ucapannya coba? ini hak kamu, jadi Iya. ini kamu ini ada kamu urusin semua, ini hak kamu semua. Tapi Iya. pada waktu meninggal, uang perawat pun dibawa sama adikku semua itu, nggak tahu Iya, mana. itulah makanya itu kan asumsi. Iya. Nih kalau di pengadilan, ibu tuh ngomong begini asumsi namanya. Seperti ibu mimpi ketemu Rasulullah misalnya. Yang tahu kan ibu sendiri yang mimpi. Enggak, misalnya nih, coba jadi potong dulu. Kalau di pengadilan dibawa sampai ke ranah pengadilan, ibu nggak kuat. Kenapa? Sertifikat rumah masih nama ibu angkat atau ayah angkat. Ya itu satu. Ya. Kalau ibu cerita begini pengadilan nggak mau dengerin. Karena yang tahu itu ibu sendiri tuh. Antara orang tua angkat sama anak angkatnya. Sama kayak mimpi. Saya mimpi ketemu Rasulullah. Ya saya mau percaya aja orang situ yang mimpi. Ya kan? Saya nggak tahu ya kan situ ngomong ya saya percaya situ cerita. Tapi kan apakah itu benar atau tidaknya? Ya kembali itu asumsi namanya. Mana buktinya nggak ada. Ya asumsi misalnya asumsi kayak gitu ya. Misalnya orang tuh menceritakan hal-hal yang memang dia lihat sendiri. Tapi saya nggak di situ. Kan susah. Saya nggak satu majelis, saya nggak mendengarkan di situ, nggak melihat di situ. Saya cuma dengar cerita ibu. Sementara ada lebih menguatkan lagi nih. Ini sertifikat, namanya ini nama si fulanah ini. Saudaranya langsung, ya kan? Langsung mendekat dia. Ya lebih kuat. Nah ibu mau nggak mau ucapan tadi menjadi gugur di pengadilan. Ya. Kalau mau ditelusuri juga susah juga ya. Sebagai buktinya mana? Makanya mengerikan kalau ada orang menghibahkan itu nggak ada
tulis menulis. Kenapa sekarang ini sangat dibutuhkan? Ada syahadah, namanya ada bukti-bukti, persaksian lewat tulisan, ya ada saksinya, akhirnya begitu. Kalau misalnya saya bilang, oh itu ibu berhak tuh, ya dasarnya apa? Karena ucapannya, tiba-tiba yang dengar ucapan yang kita sekarang dialog ini, ya dia langsung ngurusin pengadilan, tetap aja patah. Apa yang ibu sampaikan patah di pengadilan. Ada surat akte atau surat yang lainnya ya, surat tanah apa? Kan tadi dipegang sama mami. Saya ambil, saya kasih, saya titipkan ke adik ibu saya. Wajar nggak? Boleh nggak? Iya, bukan hak ibu, nggak boleh. Terus kembalikan kepada keluarga daripada saudara-saudara ibu angkat atau ayah angkat itu. Ya serahkan. Saya serahkan. Daripada karena saya udah senewan karena uang formal pabrik itu. Ya bicaranya bukan senewan nggak senewan. Kita berhak apa enggak gitu kan? Kita berhak atau tidak? Nah, ternyata sulit memahami kondisi yang semacam ini. Satu sisi ibu mendapatkan ucapan begitu, ibu yang tahu. Kalau saya hukumi itu sah nggak sah, tapi sebenarnya kenapa nggak diserahin? Ya nggak diserahkan, kenapa? Nunggu ketika meninggal yang punya harta itu namanya wasiat. Kalau wasiat maksimal sepertiga doang. Kenapa? Karena ibu bukan ahli warisnya. Ya kebetulan memang tidak saling mewarisi, muslim dengan kafir, kafir dengan muslim. Harusnya gitu. Cuma masalahnya kalau masuk ranah pengadilan, ibu bakal patah tuh hujahnya. Patah. Contoh nikah siri deh. Nikah siri ya. Nggak ada surat, ngadu, Pak Hakim, suami saya golim, nggak nafkahin saya. Nah, ini buktinya kalau tuh laki-laki suamimu, ya waktu itu kita nikah kayak dicatat Pak Hakim, ya nggak dianggap. Walaupun beneran, memang gitu punya anak, gitu kan, mas surat-suratnya kagak ada. Ya kan keder kan, asumsi, ya situ yang bikin sendiri, Pak Hakim nggak ada di situ. Ya, sekarang ada anaknya, apa bener terjadi pernikahan atau tidak? Ya. Sehingga negara melihat ada surat menyuratnya. Nah sama ketika itu bilang ke pengadilan bahwa si fulana ngasih sama saya, sementara sertifikatnya masih di tangannya, belum dibalik nama, misalnya gitu ya. Terus saksi-saksi nggak ada, otomatis bakal patah. Walaupun memang kejadiannya bener begitu bu. Memang itu menghukumnya susah, nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, akhirnya kita ya udah ngalah aja dah, maafin begitu. Kita ngalah deh, kalau bicara hak kita bukan anaknya. Ya, kalaupun dapat itu disebut wasiat, ya, orang akan nanya mana bukti yang menguatkan ucapanmu bahwa itu adalah wasiat. Karena yang hadir kau doang di situ, misalnya gitu. Nggak ada siapa-siapa, nggak ada bukti tertulisnya. Akhirnya kita patah di pengadilan kecuali mau berdamai, didamaikan. Ya, karena mungkin anak angkat ngerawat ibu angkatnya waktu sehat sampai sakitnya. Akhirnya saudara-saudara ya bicara kerahiman ya. Jadi kita bagi-bagi aja dah. Ya ini kamu sekian, itu kan namanya islah. As-sulhu ya. Ada perdamaian, boleh nggak sampai ke pengadilan. Tapi kalau yang sono juga kokoh juga ke pengadilan, patah ibu punya hujah. Nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Iya salah. Mungkin setanda bukan berani sama, bukan takut sama ibu, malu kalau berantem. Ya, akhirnya dia diemin aja. Buat saya saran nih, karena yang nggak jelas diserahkan aja atau berdamai. Coba kumpul duduk didamaikan. Saya mendengar orang tua angkat saya ini begini, tapi saya nggak ambil semuanya. Kalau itu anggap itu wasiat, maka dalam agama kami sepertiga bagian paling banyak. Udah kan? Udah. Apa belum ada? Ya nanti begitu ya. Saran saya sih minta ditengahi saja, nggak usah masuk ranah pengadilan. Kalau memang itu ibu mau tahan dulu, ya kumpulkan tapi ditahan, tapi kumpulin saudara-saudara orang tua angkat supaya clear masalahnya. Ibu jangan sampai membawa harta-harta yang syubhat, yang samar bainal halal wal haram, antara halal dan haram kita nggak jelas. Ya jangan bapernya, iya bapernya jangan dikedepanin bapernya, jangan baper lagi udah. Silakan, tadi siapa tuh yang angkat tangan? Sebentar, dua lagi ya. Ya silakan. Punya anak 3, terus 3. hidupnya memberikan rumah pada 1 anak. Sebentar. Nah, orang tua punya 3 memberikan 1 rumah pada 1 anak. Ya. Pas orang tua meninggal pembagian warisnya seperti apa? Iya. Ada orang tua ngasih rumah
cuma satu anak doang, yang dua enggak. Ya. Apakah yang dihibahkan itu jadi warisan? Tidak. Selama orang tua yang ngasih semasa hidupnya nggak narik kembali. Kalau sudah meninggal nggak bisa saudara-saudara si anak itu cawi-cawi. Itu ibu orang tua bisa masuk ke dalam waris. Salah ucapan begitu. Jadi yang waris Yang waris yang ditinggalkan itu yang dihibahkan tadi. Yang dihibahin udah itu punya anak. Walaupun hibah semacam itu makruh. terus jadi yang dua atau tidak yang pas orang tua meninggal yang dibagi 3 orang apa 3 orang? Ya tiga-tiganya yang dibagi. Jadi itu akan satu lagi dibagi lagi. Tetap dapat. Itulah makanya jadi iri hati nanti. Iya itu makanya. Jadi pada baperan, jadi pada marah. Iya, iya. Gara-gara apa? Orang tua nggak adil. Makanya hukumnya makruh, Bu. Nggak disuka di sisi Allah. Karena nggak adil sama anak. Ya. Kalau ketahuan begitu, kita masih hidup nih, ambil lagi aja. Gua tarik lagi dah. Kenapa? Emak belum bisa ngasih rumah 3 anak, nggak bisa. Ya udah, lu mau pakai dulu. Tapi di rumah masih punya emak, bisa aja begitu. Jadi yang udah dikasih nggak boleh jadi waris ya? Nggak boleh, kecuali yang ngasih sendiri. Orang tua itu ngasih sendiri, narik lagi boleh. Tapi kalau salah satunya meninggal dunia, udah clear. Kalau anak yang meninggal jadi warisan dia, orang tua bisa kebagian lagi, anak bininya bisa kebagian, suami anak bisa kebagian. Ya, kalau orang tuanya yang meninggal, ya berarti itu bukan warisan orang tua lagi. Ya, artinya lepas harta itu udah milik anaknya. Dan ahli waris yang lain gak bisa ganggu-ganggu dia. Lo kan udah dapat rumah lo, jangan lagi minta warisan, gak bisa. Itu tetap bagiannya ada. Karena hibah berbeda, warisan berbeda, wasiat berbeda. Terakhir ibu, silakan. Hasil serah. Ya. Ya. Rumah itu yang separuh kena gusur. Terus? Yang separuh ini akhirnya kita bersepakat yang separuh ini dibagi anak-anak, yang separuh lagi untuk adik kita yang belum punya rumah. Ya. Apakah itu boleh? Ya. Sebelumnya udah musyawarah bagi saham waris belum? Belum. Iya kan udah meninggal nih. Udah disebut nggak berapa sahamnya? Barusan ibu kebagian sebagai anak perempuan berapa? Sekarang anaknya orang tua berapa? Laki perempuan? Laki-laki 4, 2 perempuan. Berarti laki 4 kali 2 bagian 8. Tambah 2 bagian perempuan jadi berapa? 10, ya. Anak laki 2/10, anak perempuan 1/10. Ya, jadi yang digusur tadi duitnya jangan dibagi rata. Ya, 2/10 laki-laki itu. Ya misalnya 2 miliar. Nah, berarti yang laki-laki berapa tuh? Hah? 200 juta ya? Bener nggak? Hah? 400 juta. Nah, ada 400 juta tuh. Yang perempuan dapat 200 juta. Kalau benar-benar digusur 2 miliar. Nah, yang sisanya ini bersepakat. Tadi udah gugur tuh kalau bagi warisan. Nih, jatah kita di sini masih ada nih. Kita hibahin aja dah. Buat siapa tadi? Ada yang belum punya rumah. Di sini dah. Udah. Yang melepaskan haknya jangan minta lagi kalau gusuran lagi. Tadi gusur lagi yang separuh. Bagi lagi dong, kagak bisa. Dia sudah memberikan hak warisnya kepada saudaranya yang lain. Jelas ya? Jadi yang ibu lakukan harusnya tentukan dulu saham yang 2/10 dan 1/10 tadi. Tadi dibaginya bagi rata lagi. Oh belum. Nah, ini apalagi nih kalau belum dibagi. Ya harus tentukan dulu 2/10 sama 1/10. Ya tiap anak perempuan 1/10, tiap anak laki 2/10 bagian. Dari hasil bersih gusuran tadi berapa? Ya kalau sudah diterima, gugur kewajiban warisnya, ada aset satu lagi dihibahkan boleh. Ya kepada ahli waris yang lain. Ya. Saya yakin masih banyak pertanyaan ya, tapi memang waktu kita terbatas. Saya nggak tahu karena nggak dapat konfirmasi tadi teman-teman dari sahabatku itu datang kemari, saya pikir datang, saya izin ke belakang sebentar langsung ngasih kajian, ternyata memang ya qadarullah ya, waktunya memang sempit. Tapi insya Allah kapan-kapan kita masih akan melanjutkannya lagi, entah di kuliah subuh atau di kuliah duha. Insya Allah ya kita berharap pada Allah semoga Allah pertemukan lagi supaya tuntas. Ya karena memang ini sesuatu yang kadang sering terjadi dan itu adalah salah gitu. Ya saya berharap sih kita semua yang ada di sini jangan melakukan hal-hal yang salah dalam hal pemberian hibah. Apalagi sampai tumpang tindih jadi wasiat, jangan. Ya semoga ya. Dan apa yang tadi saya sudah sampaikan, ya bunda yang tadi
senderan di pintu, harusnya nyendernya kepada Allah, jangan ke pintu ya apapun jawabannya itulah kenyataannya. Jadi kalau mau ibu misalnya mempertahankan ucapan orang tua angkat begitu, ayo kita damai islah ya, sampaikan begitu apa adanya. Nanti bagaimana eksekusinya tergantung musyawarah pada waktu itu. Jangan malah kita kuasai, kita malah titip ke orang, nanti ibu meninggal dunia, ibu punya suami, punya anak, jadi bom waktu lagi itu buat ibu ya, karena bahaya sekali itu. Nanti si anak yang nggak tahu-tahu bisa tempur lagi sama keluarga orang tua angkat ya. Saya rasa begitu, banyak bicara banyak salah, kalau salah saya minta maaf. Kepada Allah sama-sama kita mohon ampunan. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diampuni segala dosa dan kesalahannya. Kita tutup dengan kalimat alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.